Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas kita. Pak Rijal tahu bahwasannya kalian termasuk guru-guru kita sebenarnya sudah tidak sabar ingin masuk sekolah. Namun karena kondisi pandemi COVID, maka hal itu tidak bisa dilakukan. Karena di sekolah kita adalah sekolah negeri yang mana harus patuh kepada aturan pemerintah. Di sini Pak Rijal akan sedikit menyimpulkan terkait bab yang kalian pelajari kemarin, yaitu tentang akikah dan kurban. Jadi anak-anak, sebenarnya hukum dari keduanya itu sama, yaitu sunnah muakkad. Hukum kurban, baik itu hukum kurban maupun akikah, itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang mendekati wajib. Jadi kalau bisa dalam kehidupan kita pernah melaksanakan hal-hal itu, yaitu akikah dan kurban. Yang pertama terkait akikah dan kurban, itu ada beberapa kesamaan. Yang pertama yaitu dari segi orang yang menyembelih. Jadi ketentuan orang yang menyembelih baik kurban maupun akikah ini sama. Yang pertama dia beragama Islam. Jelas ketika dia tidak beragama Islam, maka itu bukan disebut sebagai penyembelihan, bukan. Jadi syaratnya yang pertama adalah Islam, beragama Islam. Kenapa? Karena di dalamnya ada pembacaan, bisa bacaan basmalah, dan yang membaca basmalah tidak lain ya orang Islam. Yang kedua, menyembelih dengan sengaja. Jadi tidak boleh menyembelih dalam keadaan tidak sengaja. Itu tidak dijatuhi sebagai kurban ketika kita menyembelih dalam keadaan tidak sengaja. Jadi harus secara sadar, harus dengan niat kita menyembelih. Yang ketiga, berakal sehat. Jelas orang yang gila ketika melakukan penyembelihan itu tidak sah. Jadi tidak dianggap menyembelih. Jadi hanya orang yang berakal sehat ketika menyembelih itu dikatakan sah. Yang keempat, membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Harus menyebut nama Allah ketika akan menyembelih kurban, baik itu sapi, kambing, unta. Jadi itu hewan-hewan yang termasuk dalam penyembelihan. Kemudian syaratnya hewan, yang jelas hewan itu masih hidup. Jadi ketika hewan itu dalam keadaan mati, misalkan mati tertabrak baru kita sembelih, maka dagingnya tidak halal untuk dimakan. Itu namanya tidak sah atau tidak halal untuk dimakan, karena disembelih dalam keadaan mati tidak boleh. Jadi menyembelih dalam keadaan hidup. Kalau sekarat bagaimana kondisinya? Misalkan tertabrak kemudian hewan itu sekarat, boleh, yang penting statusnya masih hidup. Nah, yang kedua termasuk halal, baik itu dari binatangnya sendiri, halal ya. Kemudian dari proses mendapatkannya. Jadi meskipun kurban tapi hasil curian, maka tidak halal, tidak sah, bukan disebut tidak sah. Yang ketiga, alat. Jelas alatnya itu harus tajam. Tidak boleh kita menyembelih dalam keadaan tumpul, karena itu dapat menyiksa hewan. Jadi hewan yang disembelih dengan alat yang tak tumpul itu akan menyiksa hewan. Jadi mempercepat kematian itu lebih baik. Semakin cepat hewan itu mati, maka itu semakin baik. Jadi usahakan pisau yang digunakan adalah yang tajam. Kemudian tidak terbuat dari tulang dan gigi, karena ada hadisnya, kalian bisa lihat sendiri di dalam buku paket. Kemudian untuk dikatakan sah menyembelih itu tuntas, maka kalian harus menuntaskan atau memutuskan 3 saluran, yaitu saluran makanan. Jadi makanan yang ada di leher ini ada saluran makanan, ada saluran pernafasan, dan 2 urat di leher ini harus terpontong semuanya. Maka itu sudah dikatakan menyembelih dengan sempurna. Itu kesimpulan dari terkait tentang tata cara
penyembelihan, baik itu kurban maupun akikah itu sama. Intinya adalah sama-sama menyembelih hewan. Maka dari itu anak-anak, tugas kalian hari ini, silakan kalian cari perbedaan. Kalian cari perbedaan antara akikah dan kurban. Itu perbedaannya apa? Nah, persamaannya sudah Pak Rizal jelaskan barusan terkait penyembelihan, kemudian hewannya juga sama dan sebagainya. Silakan Anda hari ini mencari apa saja perbedaan antara akikah dan kurban. Nah, begitu anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat. Terima kasih.